Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hari-hari ini, King Sui jarang menghabiskan waktunya di alam Valet Jade Immortal. Dia masih terbiasa dengan batas waktu sebelumnya. Hanya saja kali ini dia tetap di sana sampai dia hampir diusir. Waktu yang berlalu di luar masih 6 jam, tetapi waktu yang berlalu di alam Valet Jade Immortal meningkat 1 kali lipat. Keadaan ini telah ada cukup lama, tetapi itu tidak mudah untuk dihilangkan. Itu perlu diencerkan dengan beberapa hal lain, agar lebih mudah melepas kunci. Itu tidak bisa dibuka, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkannya. Setelah dia keluar, langit sedikit cerah. Dia baru saja akan memeriksa Yiye Jianghe. Lagi pula, dia bisa pergi 2 jam lebih awal, yang juga terjadi sebelum dia bangun. Ketika dia pergi keluar hari ini, dia melihat bahwa dia sudah bangun dengan wajah seperti mabuk. Dia hamil sampai sekarang sudah jelas. King Sui yang tersenyum mendekat untuk memeluknya, dan perlahan mondar-mandir di sekitar taman. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya, sehingga saya dapat membantu Anda? Yiye Jianghe secara alami dapat mengetahui bahwa King Sui sedang memikirkan sesuatu. Meskipun King Sui tidak dengan sengaja menunjukkannya, dia juga tidak dengan sengaja menyembunyikannya. Wanita yang dekat dengannya akan tahu ketika dia memikirkan banyak hal, tetapi sekarang, hanya Yiye Jianghe yang akan menanyakannya. Tidak banyak, hanya saja saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba begitu bingung. Kekuatan saya juga belum banyak meningkat. King Sui mengatakan ini sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Kamu terlalu muda. Pengalamanmu sejauh ini bisa dibilang banyak, tapi bagaimanapun juga, kamu tidak memiliki cetakan seperti usia, kata Yiye Jianghe hangat setelah memikirkannya. King Sui tertegun, berdiri di tempatnya untuk sementara waktu, menatap Yiye Jianghe, dan kemudian berkata dengan hangat, sepertinya Anda ada benarnya. Betulkah? Yiye Jianghe mengedipkan bulu mata yang indah itu. Miliknya adalah daya tarik yang bukan milik dunia ini. King Sui menciumnya dari kepalanya ke bibir erotisnya, lalu berkata, tersenyum, sebenarnya aku juga merasa seperti itu. Misalnya saya tidak pernah berpikir bahwa gadis seperti Anda akan menyukai saya, menjadi istri saya sampai-sampai saya takut kehilangan Anda tetapi tidak akan bisa mengatakannya. Selain itu, beberapa hal membuat saya sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Membuat saya bingung, tetapi khawatir. Yiye Jianghe memegang tangan King Sui, sejak kapan Anda menjadi begitu tidak yakin pada diri sendiri? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mungkin karena semakin banyak yang saya miliki, semakin sedikit keberanian yang saya miliki, semakin saya takut kehilangan barang, karena saya tidak punya apa-apa sebelumnya. Kamu merasa seperti pengecut. Mengapa saya tidak merasakan itu? Yiye Jianghe berkata sambil tersenyum. King Sui terkikik, terkadang, saya cukup berani. Setelah berbicara dengan Yiye Jianghe sebentar, King Sui menemukan bahwa dia jauh lebih baik dari sebelumnya, dan lebih santai. Meskipun Yiye Jianghe tidak banyak bicara, dia sangat spesial bagi King Sui. Seorang guru dan seorang teman wanita dekat yang memegang tempat yang sangat istimewa di hati King Sui. Si kecil banyak bergerak belakangan ini. Itu menendang saya setidaknya sekali sehari, kata Yiye Jianghe dengan senyum penuh berkah. Dia berani menendang wanitaku. Biarkan aku menghukumnya saat dia keluar. King Sui berjongkok di depan Yiye Jianghe. Kamu berani? Yiye Jianghe tertawa saat mengatakannya. Melihat senyum King Sui dipenuhi dengan kehangatan, dia hanya memiliki pria ini di dalam hatinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan untuknya, dia tetap bersedia.
Satu-satunya alasan dia berubah begitu banyak adalah karena dia. Apakah tidak ada yang terjadi di Istana Naga Wolf Puncak Timur? Ye Jianghe mengulurkan tangan dan membelai kepala King Sui. Ini gambar yang bagus. King Sui juga menyukai ini. Jika itu wanita lain, akan sulit bagi King Sui untuk membiarkannya melakukan ini. Kepala istana sudah mulai bergerak. Kekuatan Raja Istana Kedua telah berkurang sepertiga. King Sui melihat situasi saat ini di Istana Naga Wolf Puncak Timur melalui ikan rohnya. Ye Jianghe sudah tahu bahwa penguasa istana adalah King Hanye, yang berasal dari benua Green Cloud dan telah mengenal King Sui sebelumnya. Ketika dia datang ke wilayah Laut Utara di benua Haohan, bahkan dia merasa bahwa dia sudah dekat, jadi King Sui pasti merasakannya lebih lagi. Sejak dia hamil, setiap kali dia merasakan kehidupan di perutnya, dia merasakan jantungnya sedikit melonjak. Memikirkan tentang kehidupan di masa depan membuatnya penuh harapan dan kekuatan, tetapi sedikit acuh tak acuh pada King Sui. Jenis ketidakpedulian ini tidak benar-benar merasa tidak peduli. Itu lebih seperti dia merasa mati rasa dengan banyak keinginan. King Sui juga melihat ini, dan dia merasa sedikit tertekan saat dia tersenyum pahit pada Ye Jianghe. Apakah tempatku sudah turun satu langkah? Bajingan Bao, kamu akan tawar-menawar tentang ini. Ye Jianghe tahu apa maksud King Sui. Temperamen Ye Jianghe yang bersemangat penuh dengan kekuatan destruktif. Saat dia melihat King Sui sedikit tertegun, dia melanjutkan, apakah dia akan baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Tubuhnya kuat secara bawaan. Biasanya dia akan melakukannya dengan baik melawanku. Aku tidak tahu tentang penguasa Istana Kedua, tapi kupikir dia akan kalah darinya. Mengapa? Karena kepala istana adalah seorang wanita. Alasan King Sui setuju untuk tidak ikut campur adalah karena alasan itu. Dia bahkan memberi King hanya waktu lebih dari 10 tahun, karena dia yakin dia akan kalah. Dia tidak melakukan apapun 10 tahun yang lalu dan dia masih tidak akan melakukannya sekarang. King Sui dapat memahami pria dengan cukup mudah karena dia adalah seorang pria, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya bergerak di depan wanita yang dicintainya. Ambang batas ini bukanlah ambang batas yang bisa dilewati siapapun. Bahasa cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Ye Jianghe memandang King Sui, kamu sangat memahami wanita. Saya hanya memahami diri saya sendiri. King Sui tersenyum, tetapi beberapa hal tampaknya sangat tidak dapat diandalkan, karena setelah beberapa hari, King Sui menemukan sesuatu yang tidak terduga saat dia mondar-mandir sendirian. Dia bertemu dengan kepala istana Dragon Wolf Puncak Timur. Ada sekitar 2 bulan tersisa sebelum anak Ye Jianghe lahir. Untuk beberapa alasan dia sedikit bingung dan berbicara dengannya lebih jauh. Pria di depannya memiliki tubuh yang kencang, dengan alis tebal, mata besar, dan hidung lurus. Matanya yang luar biasa cerah sepertinya memiliki semacam rabun jauh. Ini adalah pria dalam kondisi puncak. Dia sangat tampan dengan usia yang tidak dapat ditentukan, tetapi dia tampak sangat muda dan dewasa. King Sui dapat melihat Tuan Istana Kedua melalui ikan roh, dan karena itulah dia bisa mengakuinya, tetapi dia secara pribadi tidak melihat kekuatan dampak yang besar. Saat dia melihat tampilan tenang pada pria di seberangnya, dia tahu bahwa dia telah menyerbu dirinya sendiri. Kamu pasti pria yang sangat disukai King Hanye. Tuan Istana Kedua mengatakan frasa yang King Sui tidak tahu bagaimana menguraikannya. King Sui tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam mengawasinya. Sesekali, saya melihatnya mengambil foto dengan Anda di atasnya. Penguasa Istana Kedua tidak membiarkan King Sui bertanya apa-apa dan terus berbicara, suaranya tetap tenang seperti sebelumnya. Namun, King Sui merasakan sesuatu yang aneh dengan suara damai itu. Dari suaranya, King Sui tahu bahwa penguasa Istana Kedua sangat menyukai King Hanye. Ini tidak aneh, hanya saja dia sekarang yakin akan hal itu. Tetapi King Sui tidak berpikir bahwa King Hanye akan memiliki gambarnya. Jika dia menebak dengan benar, gambar itu dibuat olehnya,
dan dia bahkan membiarkan tuan istana kedua melihatnya, yang terasa sedikit aneh bagi King Sui, tetapi dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja untuk membuat marah tuan istana kedua. Dia masih acuh tak acuh. Jika dia benar-benar peduli, sepertinya sulit baginya untuk mengatakan, kecuali dia tahu beberapa tahun yang lalu bahwa dia akan berada di tempatnya. Jika itu masalahnya, itu membuat King Sui merasa sedikit tidak nyaman dari kepala hingga kaki, dan membuatnya berpikir bahwa dia bahkan lebih acuh tak acuh. King Sui tidak tahu mengapa dia curiga terhadap tindakan King Hanye sebelumnya, tetapi mungkin itu karena lebih banyak waktu telah berlalu. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran menakutkan ini. Saya King Sui. King Sui tidak menegaskan apakah dia adalah orang yang disukai King Hanye, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Dia merasa bahwa topik itu bukanlah topik yang dia butuhkan untuk dibicarakan dengan pria di depannya. Aku datang ke sini hari ini untuk menemukanmu, kata penguasa istana kedua dengan hangat. Sekarang dia bahkan lebih damai dari sebelumnya, ke titik di mana King Sui tidak bisa merasakan gelombang hatinya. Sulit untuk menentukan kekuatan yang lain pada saat ini. Mungkin aura beberapa orang sangat aneh. Bahkan jika dia lebih kuat, itu sulit untuk dirasakan. Sekarang, apa yang ingin kamu bicarakan denganku di sini? King Sui sudah bisa menebak sebagian besar darinya. Orang lain tidak datang untuk minum bersamanya. Aku tidak melihat sesuatu yang terlalu istimewa tentangmu, jadi aku bertanya-tanya mengapa dia menyukaimu. Aura penguasa istana kedua menjadi sangat tajam, seperti cahaya dari jarum setajam silet. Senyuman di wajah King Sui tidak berubah, dan dia tidak merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang lain. Dia berkata kepadanya, sebelumnya saya berpikir bahwa Anda tidak terlalu buruk, tetapi sekarang saya tahu mengapa dia tidak menyukai Anda. Mengapa? Warna wajah tuan istana kedua berubah. Kali ini dia tidak bisa menjaga ketenangannya. King Hanye adalah kelemahannya. Sama seperti 7 inci ular, setelah digenggam, tidak ada yang bisa dilakukannya dengan efektif. Apa yang dikatakan King Sui telah mengenai tempat yang paling menyakitkan. Langkah ini membuat pikirannya sangat bergejolak. Seorang pria yang kuat, tampan memiliki visi dan keberanian. Anda dapat menilai apakah Anda memiliki salah satu dari kualitas itu. King Sui tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pria itu, tetapi bukan karena dia menyukai King Hanye. Hahaha, keberanian seorang pria tidak membiarkan wanitanya diambil. Tuan istana kedua tiba-tiba tertawa. Sekarang lebih sulit bagiku untuk mengakuimu, King Sui tersenyum. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengakui saya. Yang saya tahu adalah bahwa Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan setelah saya mengalahkan Anda. Mata penguasa istana kedua berubah menjadi warna hijau, seolah-olah mereka adalah serigala. Mata serigala naga. Dalam sekejap, mata penguasa istana kedua menjadi merah tua, memancarkan kilatan tidak menyenangkan yang mengancam akan membunuh. Orang yang tidak memiliki kemauan yang kuat akan menjadi kaku ketakutan. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk orang normal atau orang yang memiliki kultivasi rendah. King Sui tidak begitu mudah terpengaruh, tetapi dia tahu mata penguasa istana kedua ini tidak hanya untuk menakut-nakuti musuh. Mata Dragon Wolf adalah keterampilan pertempuran garis keturunan bawaan yang ditransfer melalui Dragon Wolfes. Setelah mata Dragon Wolf diaktifkan, mereka akan meningkatkan kekuatan sensorik secara signifikan. Itu juga akan melihat tindakan orang lain dengan kecepatan lebih lambat. Adapun seberapa lambat, itu akan tergantung pada kekuatan pengguna dan kekuatan lawan. Selain itu, mata Dragon Wolf juga disebut mata neraka, karena dapat mempengaruhi roh. Ini tidak terpengaruh oleh kekuatan, dan karena energi jiwa dapat dihitung sebagai energi roh. Jika energi roh seseorang tidak cukup stabil, itu juga akan terpengaruh oleh mata ini. Mata King Sui menyipit. Itu seperti cahaya dari jarum, cahaya emas, cahaya disorientasi. Mata sejati Buddha. King Sui berpikir bahwa lebih baik berhati-hati. Dia tidak bisa ceroboh pada saat seperti ini. Bagaimanapun,
dia tidak bisa menentukan kekuatan penguasa istana kedua dari istana Dragon Wolf Puncak Timur. Orang-orang yang bisa melakukan itu berpotensi membahayakan dirinya. Jika dia mati karena ceroboh, maka air mata akan datang terlambat. Dari apa yang diketahui King Sui sejauh ini, bahkan seniman bela diri terkuat memiliki satu kehidupan. Jika mereka kehilangan akal, mereka akan mati. Bahkan jika mereka dihidupkan kembali, kepalanya tidak akan tumbuh kembali, tetapi menumbuhkan kembali tangan, kaki, atau lengan masih memungkinkan. Dua sinar merah energi roh dan dua balok emas pucat saling mengenai, mempengaruhi area tersebut ke tingkat yang tidak terpikirkan. Mereka bahkan menempel bersama dan tidak menghilang. Energi seperti klorin berwarna-warni terpancar di tempat balok bersilangan. King Sui bergerak. Golden Battle Halberd muncul di tangannya dalam sedetik, dan dia mengangkat semua kekuatannya ke puncak. Kadang-kadang orang yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan, dan karena dia sedikit memahami istana Dragon Wolf, dia tahu bahwa keahlian mereka adalah pada keterampilan sensorik, yang berarti bahwa kekuatan mereka sama dengan naga, bau, keganasan, dan siluman mereka sama, sebagai serigala. Menghadapi ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa murah untuk pertahanan. Spesialisasi King Sui adalah pertahanannya, tetapi serangannya juga sama baiknya. Selain itu, dia memiliki kecepatan, tetapi dia tidak ingin menggunakan pertahanannya, malah memutuskan untuk menggunakan kekuatan serangannya yang kuat untuk melemahkan musuh. Dia tidak menyukai orang di depannya. Bahkan jika dia tidak akan menjadi musuhnya selamanya, dia juga tidak akan pernah menjadi temannya. Pada saat-saat seperti ini, dia tidak bisa meragukan dirinya sendiri. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno dipraktikkan dan digabungkan dengan banyak cara berbeda, dan sekarang teknik itu sudah digabungkan dengan teknik pemurnian ilahi 5 elemen. Dia bisa dengan cepat menghancurkan senjata musuhnya dengan kekuatan serangan teknik yang kuat. Dia sudah menggabungkan energi roh dan ki asalnya sendiri. Meskipun belum dibawa ke titik kesempurnaan, King Sui telah membawanya ke tahap yang lebih tinggi. Dunia ilahi hanyalah kekuatan Dao surgawi dan kekuatan misterius ini. Beng! Golden Battle Halberd dan senjata dari penguasa istana kedua bentrok dan cahaya warna-warni bersinar. Dalam sekejap, perbukitan di sekitar area itu diratakan dan asap menyebar, tetapi dengan cepat bergabung dengan air di sekitarnya, yang mendidih karena kegembiraan. Kekuatan klan Dragon Wolf memang kuat. Kekuatan King Sui sendiri bisa dikatakan cukup kuat juga, terutama tubuh fisiknya, tetapi yang dilakukannya hanyalah menggerakkan lawannya mundur beberapa langkah. Itu bahkan tidak menyakitinya. Ini sudah membuatnya sedikit terkejut, tetapi yang lebih terkejut adalah penguasa istana kedua, yang yakin dengan kemampuannya melawan lawannya. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk mencari King Sui. Gunung dan sungai meletus. Golden Battle Halberd King Sui tersapu dari keadaan menjulangnya. Kekuatan-kekuatan Dao surgawi. Dalam sekejap, sekelilingnya tampak sunyi dan seluruh langit tampak runtuh. Golden Battle Halberd membawa kekuatan 300.000 ketis ke Second Palace Lord. Sekarang, darah King Sui juga berpacu, seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Dia perlu membuang semua energinya, dan orang di depannya adalah target yang sempurna. Warna penguasa istana kedua berubah. Dia bisa merasakan bahwa pukulan yang datang padanya sangat kuat. Dia yakin dia bisa menerimanya, tapi dia sedikit takut. Bahkan jika dia mengambil yang ini, akan ada yang lain. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa pasif. Lompatan serigala naga. Langkah ini di luar keyakinan. Tubuhnya sepertinya telah bergerak sedikit, tetapi tampaknya berdampak pada penglihatan. Lompatan ini sepertinya telah melompat keluar dari 3 batas dan 5 jalan. Mata King Sui menjadi cerah. Itu adalah langkah yang sangat mendalam, dan mengandalkan lompatan yang melampaui keyakinan ini, dia bisa menggerakkan seluruh tubuhnya kembali melalui banyak teknik. Saat King Sui tertegun, penguasa istana kedua pindah. 2 paku hijau tua muncul di lengannya. Lengannya tipis dan kasar.
Di atasnya ada kabut yang seperti asap hitam, yang menandakan orang lain bahwa itu racun. Tubuh 9 Yang. Sekali lagi, tubuh King Sui tahan terhadap lebih dari 100 racun, tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat terpengaruh oleh racun sama sekali, jadi dia tidak akan ceroboh. Dominasi area. Wash. Sebuah lingkaran putih bersinar bersamanya di tengah. Udara segar dan bersih keluar. Setelah bertahun-tahun, dominasi area miliknya tumbuh jauh lebih kuat. Dengan efek dominasi area, King Sui lebih tenang. 9 Hukum Istana. Dragon Wolf Soul Chasing Flaming Explosive Chop. Saat King Sui akan menyeret penguasa istana kedua ke dalam 9 hukum istana, dia menggunakan lompatan serigala naga lagi. Dia juga tidak terpengaruh oleh hukum 9 istana sama sekali. Sebenarnya, King Sui sudah merasakan sesuatu pada lompatan sebelumnya. Mungkin 9 istana bisa mengelilinginya, tetapi dengan kemampuannya saat ini, itu tidak terjadi. Bagaimanapun, lompatan sebelumnya telah membuktikan kekuatannya. Kedua duri roh tajam itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah itu adalah 2 matahari kecil. Sayangnya, cahaya dengan jejak merah di dalam tapi hitam di luar tampak lebih aneh dari apapun. Ketika King Sui ditutupi, tubuhnya tampak lebih berat dari sebelumnya. Itu karena ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Lalu tiba-tiba, bayangan penguasa istana kedua menjadi terang, lalu menghilang. Pada saat itulah King Sui tahu untuk menggunakan gambar yin yang di laut untuk dengan cepat memutarnya, membuat otaknya sedikit jernih. Namun, dia sudah tertusuk di dada oleh roh duri musuhnya. Cahaya emas bersinar. Mata King Sui bersinar dengan cahaya yang ganas. Tidak bersinar dan tidak melarikan diri, Golden Battle Halberd di tangannya menghantam penguasa istana kedua dengan sikap foundational lie. Membuat yang sulit menjadi mudah, sikap King Sui Selai adalah salah satu gerakan paling sederhana, tetapi dorongan sederhana ini menjadi mempesona kali ini, bahkan membuat King Sui merasa bahwa dorongan ini terlalu indah. Itu agak efektif. King Sui tahu bahwa sikap Lai telah menembus batas yang telah bertahan selama lebih dari 10 tahun. Penguasa istana kedua melihat cahaya keemasan itu, melihat ekspresi King Sui, dan mundur tanpa menunggu untuk bergerak. Dorongan King Sui tidak akan dapat dihindari dengan mudah. Saat lawan mencoba menggunakan lompatan serigala naga untuk menghindari serangan, itu menusuk bahu kirinya dan kemudian memotong setengahnya. Mata tuan istana kedua menjadi ketakutan bersama dengan semburat kebencian. Dia menatap bahu yang dipotong dengan wajah pucat. Ini terlalu tidak terduga. Saat dia menatap kosong, semburan darah segar keluar. Untunglah periode itu tidak berlangsung lama. Penguasa istana kedua memblokir aliran darah di sana dengan tangannya dan memegang pembuluh darah, menunggu darah berhenti. Wajahnya sudah kehilangan semua warnanya. King Sui tahu ini bukan hanya karena kehilangan darah. Dia tidak mau, marah, putus asa. Kehilangan salah satu lengannya berarti dia telah kehilangan banyak kekuatan bertarungnya, tetapi King Sui tidak berani ceroboh. Dia tahu bahwa meskipun penguasa istana kedua telah kehilangan banyak kekuatannya, tindakan putus asa yang mungkin dia gunakan akan meningkatkan kemungkinan bahaya lebih dari sebelumnya. Penguasa istana kedua mulai mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. Dia sudah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya di matanya, tetapi dengan tambahan emosi yang tidak teridentifikasi juga. King Sui tidak bisa mendeteksi kebencian atau kebencian yang sebelumnya ada di matanya. Sebaliknya, dia bisa melihat kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tersisa dari dalam. King Sui sedikit terganggu oleh tampilan perilaku yang tidak biasa. Lingkungan sekitar sepi dan udaranya tetap segar seperti biasa. Getaran dari sebelumnya telah menghilangkan kontaminasi aliran air di sekitar. King Sui terus menatap tuan istana kedua saat pikiran Qin hanya muncul di benaknya. Dia tidak bisa memastikan bahwa dia akan menjadi Qin Hanye yang sama yang dia kenal beberapa tahun lalu. Berdasarkan keadaan saat ini, dia menduga bahwa dia tidak akan banyak berubah dari sebelumnya. Penguasa istana kedua sekarang telah kehilangan setengah dari lengan dan senjatanya. Demikian juga,
Dia memandang King Sui dengan dingin dan perlahan mengangkat senjata di lengan kanannya untuk menunjuk ke arahnya. King Sui tidak berharap dia melakukan langkah pertama bahkan dalam situasi seperti ini. Namun, itu tidak mengherankan baginya. Pada level ini, beberapa tindakan tidak dapat diukur dengan cara konvensional lagi. Selain mereka berdua di sini, tidak ada orang lain di daerah itu. Alasan Tuan Istana Kedua memblokir King Sui di tempat ini kemungkinan besar karena niatnya untuk membunuhnya. Semakin terpencil area itu, semakin baik. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan pria ini jika dia ingin memiliki King hanya untuk dirinya sendiri, supaya dia bisa melupakannya sepenuhnya. Penguasa Istana Kedua mulai bergerak. Gerakannya pada saat yang tiba-tiba itu mengejutkan King Sui, karena aliran bayangan telah terbentuk di sekitar Tuan Istana Kedua. Bayangan ini adalah binatang iblis dengan tubuh serigala dan kepala naga. Dia bisa melihatnya dengan jelas, namun ini jelas merupakan bayangan yang realistis. Bayangan Dragon Wolf tidak sebesar itu, hanya setinggi 3 manusia dewasa. Bayangan itu sangat besar dan suram, dengan hanya separuh kaki depannya yang agak kabur. Meski demikian, mereka masih terlihat. Bayangan itu menyerang King Sui dalam sekejap mata sementara dengan kejam menarik cakar depannya yang besar. Dum! Sebuah lubang hitam kemudian dengan cepat muncul di langit. Serangan tajam itu memancarkan aura menarik yang terasa seolah-olah seseorang bisa terkoyak dalam waktu dekat. King Sui menyala ketika dia menyadari bahwa kekuatan yang ditimbulkan oleh bayangan Dragon Wolf ini adalah energi gabungan dari kekuatan Dao Surgawi, asal Qi, dan energi roh. Senyum melengkung di bibir King Sui saat dia menyapu pertempuran emasnya untuk menyerang juga. Bang beng bang, ruang hampa dengan cepat muncul di sekitarnya. Ledakan dahsyat itu telah menghancurkan semua yang ada di tempatnya. King Sui tidak bergerak mundur dan berhasil membalas serangan lawannya, sambil mendorongnya kembali. Dia sekarang sadar bahwa bayangan Dragon Wolf adalah kartu truf terbesar dari Istana Kedua. Jika King Sui tidak dapat mengendalikan jenis energi ini, dia hanya akan dipukuli secara membabi buta olehnya. Namun, kali ini berbeda. Tuan Istana Kedua sudah terpojok oleh King Sui. Mengingat bahwa penguasa Istana Kedua didorong mundur, pada saat singkat ketika bayangan Dragon Wolf berhenti, King Sui tidak ragu-ragu lebih jauh dan dengan cepat menyerang lawannya. Beng! Duar-duar-duar. Setelah beberapa langkah, penguasa Istana Kedua telah dikembalikan ke bentuk manusianya. Dia gemetar, dengan darah menetes di sekujur tubuhnya. Matanya yang sedih terfokus pada King Sui. Jika dia tidak dapat mengalahkan lawannya dengan Dragon Wolf Shadow, maka tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa dia pasti akan mati hari ini. Luka di lengannya tidak ringan. Itu karena luka-lukanya sehingga kekuatannya terpengaruh. Dia juga terluka parah setelah dia bertempur di pertempuran sebelumnya. King Sui memegang Golden Battle Halberd dan perlahan berjalan menuju penguasa Istana Kedua. Namun, penguasa Istana Kedua adalah orang yang berbicara lebih dulu. King Hanye adalah milikmu. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. King Sui memandangi Raja Istana Kedua dengan kerutan di dahinya. Dia tidak suka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut penguasa Istana Kedua dan dia juga tidak terlalu suka melihat wajahnya. Tingkah laku seperti ini sepertinya tidak menjadikannya seorang pria sama sekali. Aku tidak akan melawannya lagi untuk Istana Serigala Naga Puncak Timur. Lepaskan saya. Tuan Istana Kedua melanjutkan dengan sikap tenang. King Sui terkejut dengan kata-katanya. Ketika dia pertama kali melihat penguasa Istana Kedua sebelumnya, dia berpikir bahwa orang berbakat seperti dirinya tidak akan menyerah begitu saja. King Sui memiliki kesan bahwa dia akan menjadi orang yang rela mati daripada menyerahkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak berharap ini Tuan Istana Kedua untuk mengakui kekalahan ini dengan mudah. Alih-alih mengungkapkan pendapatnya secara langsung, King Sui terus mendekati penguasa Istana Kedua. Namun, tidak perlu membuat seseorang terpojok. Awalnya, King Sui berencana membunuhnya, tetapi sekarang dia tidak yakin ketika dia merenungkan apakah dia harus bersikeras membunuhnya atau tidak.
King Sui tidak berniat membunuh seseorang dalam situasi seperti ini. Dia benar-benar mengalami kesulitan mengambil nyawanya, karena dia akan merasa tidak nyaman membunuh orang ini dengan cara ini. Namun, mungkin akan ada masalah di masa depan jika ia memutuskan untuk tidak mencabut akarnya setelah memotong gulma. King Sui terus menatapnya untuk melihat kebencian dan kebencian di matanya. Selama dia bisa melihat salah satu emosi itu, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, tidak ada satupun yang terlihat di matanya. King Sui melengkungkan senyum di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil Golden Battle Halberd di tangannya dan menembus hati penguasa istana kedua. Semakin tenang pria ini, semakin mencurigakannya, terutama dalam situasi seperti ini. Karena itu, King Sui tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Semuanya akan berakhir begitu dia meninggal. Tuan istana kedua menatap King Sui dengan bingung. Bahkan sampai dia meninggal, dia tidak menutup matanya. Berdasarkan pemahamannya terhadap King Sui, dia seharusnya tidak mati. Jika dia tidak mati, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Sayangnya, King Sui tidak terlalu menikmati kematian Raja Istana kedua ketika dia melihatnya jatuh. Dengan satu sapuan, King Sui membuang mayatnya dengan membuangnya ke dalam air. Setelah berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, King Sui kemudian kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Dia tidak kembali ke Istana Serigala Naga Puncak Timur, karena penguasa istana kedua sudah mati. Dia percaya bahwa King Hanyi akan dapat memiliki kendali atas Istana Naga Wolf Puncak Timur di tangannya segera. Jika itu masalahnya, bahkan jika ada pelanggaran kecil, itu akan sangat penting untuk pengembangan di masa depan. Ketika dia kembali ke Sunset Seeking Palace, dia melihat Ye Jianghe yang santai membaca buku di dalam paviliun dekat kolam di halaman. Siluet cantiknya dan sikapnya tampak sangat cocok dengan alam surga dan bumi. Ini adalah pemandangan yang harmonis dan luar biasa. Ketika dia mendengar langkah kaki King Sui mendekat, Ye Jianghe menoleh untuk menatapnya. Melihat senyum pengertian yang diberikan kepadanya oleh King Sui, dia memberinya tatapan yang bisa menggulingkan negara. Tanpa sadar, King Sui memasang senyum paling bahagia di wajahnya. Emosinya mudah dipengaruhi oleh kondisi pikiran Ye Jianghe. "Anak baik, apakah kamu nakal?" King Sui berlutut di samping Ye Jianghe dan menekan separuh wajahnya di perutnya yang buncit. "Dengan siapa kamu bertengkar lagi?" Ye Jianghe bertanya dengan lembut. Meskipun King Sui telah mengganti pakaiannya, dia bisa merasakan bahwa dia telah bertengkar dengan seseorang. Mungkin ini adalah intuisinya. Penguasa istana kedua dari Istana Dragon Wolf. "Dia pergi selamanya." King Sui dengan tenang menjawab. Suaranya tidak goyah sedikit pun. Ye Jianghe mengangkat kepalanya dan dengan lembut membelai kepala King Sui. Jari-jarinya menyelinap ke rambutnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya menikmati kesunyian untuk saat ini. "Saya tidak tahu kapan saya bisa tenang. Saya mendambakan stabilitas, tetapi tampaknya mendapatkan perdamaian tidaklah mudah." Ye Jianghe mendesah pelan. Di hati King Sui, Ye Jianghe adalah wanita yang murni dan dunia lain. Namun karena dia wanita seperti itu, dia tidak pernah bisa lepas dari beberapa pertempuran fana, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. "Percayalah kepadaku, Anda akan mendapatkan kedamaian, dan segera setelah itu." King Sui tidak yakin meski mengucapkan kata-kata itu. Dia juga tahu bahwa Ye Jianghe sangat khawatir tentang pertempuran tersebut karena kehamilannya saat ini. "Saya sudah sangat puas dengan hidup saya. Tidak peduli apa, saya sangat bahagia. Satu-satunya hal yang saya takuti adalah saya mungkin telah merepotkan pria kecil ini." Ye Jianghe tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia begitu suci dan murni. King Sui linglung dan terpana oleh sikapnya. "Aku akan iri pada anak kecil ini." King Sui terkekeh. Mendengar kata-kata itu, Ye Jianghe tertawa kecil. Siapapun bisa tahu betapa bahagianya dia. Dia berbalik ke arah King Sui dan menegurnya, "Apa yang membuatmu iri?"
Posisiku telah direndahkan oleh si kecil ini, bahkan sebelum dia keluar di dunia ini. Saya takut begitu dia lahir, Anda akan membakar jembatan antara kita dan melupakan saya. Kamu brengsek. Setelah sebulan telah berlalu, berita kematian penguasa istana kedua dengan cepat menyebar. Meskipun tidak ada yang melihat mayatnya, ada banyak cara untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak di dunia ini. Sebagai Nyonya Istana Agung dari Istana Serigala Naga Puncak Timur, King Hanye secara alami telah menjadi Nyonya Istana dari istana tersebut. Pada kenyataannya, bahkan jika King Sui tidak membunuh penguasa istana kedua, King Hanye masih bisa mengambil kendali atas istana Dragon Wolf. Gengsi King Hanye cukup tinggi di istana Dragon Wolf bahkan setelah bertahun-tahun. King Sui tidak menyangka akan melihat King Hanye di Sunset Sea King Palace sebulan kemudian. Ketika Nyonya Istana Matahari terbenam, Muyun Qingge dan King Hanye tiba di halaman kecil, King Sui tercengang. Ketiga wanita itu tampak memancarkan kemegahan ketika mereka berdiri berdekatan. King Sui tidak kaget karena kecantikan mereka, karena ini bukan pertama kalinya dia melihat penampilan cantik mereka, tetapi dia terkejut karena ketiga wanita itu cukup harmonis ketika mereka berdiri bersama, seolah-olah mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Apakah saya tidak diterima? King Hanye tersenyum saat melihat ekspresi King Sui. Wanita yang memiliki mata paling mesra, kepribadian menawan, dan sikap ini memikat dalam cara bicara dan tindakannya. Dibandingkan dengan bagaimana dia 20 tahun yang lalu, dia bahkan lebih mempesona dan menggoda sekarang. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum, "Mengapa kamu berpikir begitu? Datang dan duduklah di sini." Dia kemudian memberi isyarat kepada ketiga wanita itu untuk duduk di dalam pavilion. Ye Jiange tidak bisa lagi berpartisipasi dalam acara seperti ini lagi. Sebagian besar waktu, dia akan berjalan-jalan, bersantai, atau beristirahat untuk membaca buku dan yang lainnya. Bagaimana istana Dragon Wolf? King Sui bertanya sambil menuangkan secangkir teh untuknya. Masih baik-baik saja. Setiap gerakan yang saya lakukan tidak dapat disembunyikan dari Anda. Kamu seharusnya bisa melihat semua tindakanku dengan matamu sendiri. King Hanye memandang King Sui dengan gembira. Dia sudah memperhatikan keberadaan ikan roh. King Sui tertawa dengan canggung. Dia tidak bermaksud untuk menyembunyikannya darinya pada saat itu, jadi normal jika dia bisa mengetahuinya cepat atau lambat. King Sui, apakah kamu tahu mengapa adik Hanye datang hari ini? Tanya Nyonya Istana Matahari terbenam sambil melihat ke arah King Sui. King Sui, di sisi lain, bertindak agak tidak wajar. Dia memiliki satu atau dua hal yang terjadi di antara ketiga wanita itu. Dia menyadari perasaan Nyonya Istana Matahari terbenam, dan dia selalu menjaga jarak aman dengan Muyun Qingge. Meskipun agak canggung ketika lukanya dirawat oleh King Sui, mereka sekarang bertingkah seperti teman biasa. Hubungan paling rumit yang dia miliki di antara ketiganya adalah dengan King Hanye. Dia memiliki perasaan terhadap King Sui sejak mereka berada di benua Green Cloud. Keduanya memiliki kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan satu sama lain. Namun, tubuhnya belum pernah disentuh olehnya sebelumnya. Meski begitu, ingatannya dengan dia tidak pucat dibandingkan dengan kontak fisik apapun. Namun, sudah lama sejak itu. Saat ini, King Sui tidak tahu pasti apa yang dia pikirkan. Manusia akan terus berubah dan waktu akan mengubah segalanya. Berbagai hal bisa berubah drastis setelah jangka waktu yang lama. Saya benar-benar tidak tahu mengapa kita tidak memberi selamat kepada Nyonya Istana Agung hari ini. King Sui berkata dengan lambat. Tentu saja kami akan memberi selamat padanya, tapi kami akan menambahkan satu hal lagi untuk merayakannya. Adik Hanye datang hari ini hanya agar kita bisa membentuk aliansi untuk melewati masa sulit bersama. Kami datang ke sini untuk meminta keputusan Anda tentang ini. Nyonya Istana Matahari terbenam tersenyum saat dia menatap King Sui. King Sui tahu bahwa mereka hanya mencoba menunjukkan kepentingannya dengan melakukan ini dengan cara ini. Pada kenyataannya, tidak perlu melalui dia untuk masalah seperti itu.
apalagi memintanya untuk membuat keputusan untuk aliansi. Namun, dia tahu alasannya karena mereka memiliki hubungan yang tidak diketahui dan rumit antara satu sama lain. Tidak apa-apa jika kalian semua membuat keputusan untuk masalah semacam ini, kata King Sui dengan sopan. Apakah saya tidak diterima di sini, atau apakah Anda hanya tidak ingin melihat saya di tempat ini? King Hanye berkata, menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, Nyonya Istana Matahari terbenam dan Muyun Qingge memandang King Sui dengan geli. Berapa banyak hubungan cinta yang mengerikan yang dimiliki pria ini. Baiklah, aku takut padamu. Aliansi atau kerjasama, bahkan jika kalian berdua bergabung menjadi satu si King Palace, saya tidak keberatan. King Sui menanggapi dengan cepat. Lalu kami akan mendengarkanmu. Kami berencana menggabungkan Sunset Sea King Palace dan Eastern Peak Dragon Wolf Palace. King Hanye mengangkat kepalanya dan tersenyum. King Sui menuangkan teh untuk dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap King Hanye dengan ekspresi kaget. Penggabungan Istana Matahari Terbenam dan Istana Raja Laut sudah merupakan keputusan yang sangat tidak terduga. Dia tidak berpikir bahwa Sunset Sea King Palace ingin bergabung dengan Istana Dragon Wolf Puncak Timur sekarang. Setelah itu, penggabungan dua sekte tidaklah sesederhana itu. Selain itu bukanlah keputusan yang bisa dibuat oleh seorang penguasa sekte sendiri. Namun, sekarang setelah King Hanye dengan santai mengucapkan niatnya, sudah jelas seberapa besar kendali yang dia miliki atas Istana Dragon Wolf. Namun, durasi di mana King Hanye mengendalikan Istana Dragon Wolf terlalu pendek. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Dia meletakkan cangkirnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja menjadi nyonya Istana Dragon Wolf. Melakukan ini bukanlah pilihan terbaik saat ini. Mengapa Anda tidak puas dengan aliansi? Beberapa hal sangat sederhana dan tidak sesulit atau serumit yang Anda bayangkan. Saya memiliki suara untuk Istana Dragon Wolf sekarang, dan tidak ada yang akan keberatan dengan ide saya terlepas dari keputusan yang saya buat. King Hanye berkata dengan percaya diri. Meskipun King Hanye mengatakannya seperti itu, pada akhirnya tidak ada penggabungan. Tidak ada perjanjian juga. Semua orang mengerti dalam hati mereka. Jadi beberapa perilaku dihilangkan. Dia membawakan anggur dan memasak beberapa hidangan sebagai semacam perayaan. Ye Jiange juga menghadiri pesta itu. Perutnya yang membuncit tidak mempengaruhi kecantikannya sedikitpun. Faktanya, dia sepertinya mendapatkan poin tambahan dari pesona keibuan dan kemurnian, yang menyebabkan tiga wanita lainnya menjadi iri padanya. Siapapun pasti bisa melihat betapa bahagianya Ye Jiange saat ini. 3 bulan kemudian, King Sui menunggu di luar di halaman kecil. Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge juga ada di sana. Jangan khawatir, Jiange akan baik-baik saja. Nyonya Istana Matahari Terbenam menghibur King Sui ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajahnya. 10 bulan kehamilan. Ini bukan pertama kalinya King Sui mengalaminya sepanjang hidupnya. Anak tertuanya sudah dewasa, jadi dia tidak terlalu khawatir. Namun, dia tidak tahu mengapa dia masih merasa sedikit bingung. Dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Dia adalah alkemis terbaik di luar sana, jadi dia tahu bahwa Ye Jiange akan baik-baik saja dan akan bisa melahirkan tanpa masalah. Wah, begitu tangisan bayi yang berbeda terdengar, King Sui merasa lega. Namun, pada saat itu, sensasi yang akrab muncul di kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang baru. Terlepas dari sensasi itu, dia tidak peduli tentang itu dan langsung pergi ke kamar. Seorang tabib wanita dari suku air adalah orang yang bertanggung jawab untuk membantu Ye Jiange melahirkan. Ada murid perempuan lain dari tabib yang saat ini sedang menggendong anak di pelukannya. Ketika dia melihat King Sui memasuki ruangan, dia berkata dengan gembira, "Selamat, Tuan." Itu anak laki-laki. King Sui membawa pria kecil yang dibungkus kain katun itu ke dalam pelukannya. Mata putranya bersinar seperti mutiara, murni dan tidak tercemar. Saat King Sui menggendong putranya,
anak itu tidak menangis. Faktanya, dia diam-diam melihat King Sui tanpa membuat keributan. Kulitnya halus dan cerah, seperti kulit Yiye Jiange. Dia laki-laki, namun dia tampak lembut seperti perempuan. King Sui menggendongnya saat dia duduk di samping Yiye Jiange. Nyonya Istana Matahari Terbenam, Muyun Qingge, dan King Hanye juga telah tiba. Namun, mereka tidak masuk dengan tergesa-gesa, karena mereka tahu ini adalah waktu yang tepat untuk membiarkan ikatan King Sui dengan Yiye Jiange. King Sui, biarkan aku melihatnya. Yiye Jiange terlihat agak pucat. Dia perlu istirahat selama 3 hari jika dia ingin bangun dari tempat tidur seperti orang normal setelah melahirkan anak. King Sui menyerahkan pria kecil itu kepada Yiye Jiange dan meletakkan bantal di belakang punggungnya sebagai penyangga agar dia bisa berbaring. Yiye Jiange tampak sangat lembut saat dia menggendong anaknya. Melihat bagaimana dia saat ini, King Sui merasa sangat bahagia. Ini adalah jenis kepuasan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Setelah beberapa lama, Yiye Jiange akhirnya mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa King Sui masih menatapnya dengan penuh kebahagiaan, yang menyebabkan pipinya memerah. Dia merasa hangat di hatinya. Ini laki-lakinya, dan anak ini adalah putra mereka. Ini adalah keluarga baginya. Sekarang matamu semua terfokus padanya. Aku terpaksa berdiri di pinggir lapangan. Ucap King Sui terkekeh. Pilih nama untuk anak kita. Yiye Jiange tersenyum. Dia tidak menanggapi kata-kata King Sui, karena dia tahu dia hanya mencoba menggodanya. Anak ini sangat lembut. Saya sangat yakin dia akan sangat tampan setelah dia dewasa. Mari beri dia nama yang terdengar sulit. King Sui menyarankan. Karena dia lembut, mengapa kita tidak memanggilnya King Siu? Yiye Jiange tersenyum sambil memandangi anak kecil itu. King Sui menggosok dahinya dan berpikir bahwa nama ini terdengar sangat bagus. Setelah mempertimbangkan nama itu beberapa saat, dia berkata, baiklah. Nama ini bagus juga. Itu memiliki arti yang baik juga. Apa yang terjadi selanjutnya sangat lucu bagi King Sui. Yiye Jiange ingin menyusui anaknya dan menyuruh King Sui untuk meninggalkannya secara pribadi. Setelah beberapa saat dengan sikap malu-malu, dia mulai memberitahunya tentang niatnya, yang menyebabkan King Sui tersenyum. Aku telah mengisapnya sebelumnya. Kenapa kamu masih malu aku melihatnya? Matilah. King Sui diusir oleh Yiye Jiange, tepat di tempat ketiga wanita itu berdiri. Ketika dia melihat mereka di luar, mereka menatapnya dengan geli. Ini menyebabkan King Sui menjadi sangat malu. Dia lupa bahwa mereka ada di luar sebelumnya. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, ketiga wanita itu dapat mendengarkan percakapan mereka dengan sangat jelas karena basis kultivasi mereka. Muyun Qingge acuh tak acuh sementara King Hanye menyihir dengan kedua cara. King Sui hampir membuang jiwanya karena satu pandangan dari King Hanye. Baru sekarang dia tahu apa artinya terpesona oleh seseorang. Wanita jahat ini memiliki tubuh 9 yin. Dalam arti tertentu, dia benar-benar bisa memperoleh keterampilan menawan jiwa setelah bertahun-tahun kultivasi. Nyonya Istana Matahari Terbenam terkikik, lain kali kau boleh membiarkan anakmu merampoknya darimu. King Sui selalu berkulit tebal, tetapi pada saat itu, wajahnya memerah. Tidak hanya wanita dewasa yang cantik ini menawan, dia juga berani. King Sui berharap dia bisa tenggelam ke tanah karena malu. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya dan berkata, aku akan pergi dan membuatkan sesuatu sebagai suplemen untuk Yiye Jiange. Setelah King Sui pergi, ketiga wanita itu masuk ke dalam dan secara alami mulai bercanda ketika mereka melihat Yiye Jiange. Yiye Jiange bisa mendengar percakapan mereka bahkan dari dalam ruangan. Namun, ketiga wanita itu sekarang fokus pada anak itu. Masing-masing bergiliran saat mereka menggendong anak itu. Seperti yang sudah kita sepakati, kita bertiga akan menjadi ibu angkatnya mulai sekarang. Kata Nyonya Istana Matahari Terbenam kepada Yiye Jiange saat dia bermain dengan anak kecil itu. Ini akan menjadi keberuntungannya. Yiye Jiange berkata dengan nada kebajikan. Tidak lama setelah itu,
King Sui membawa sup tulang harimau yang mengepul saat dia berjalan di kamar. Meski merasa agak canggung, topik pembicaraan secara alami diperpanjang karena kehadiran seorang bayi. Selain itu, semua orang tahu perilaku Nyonya Istana Matahari Terbenam, jadi semuanya kembali normal dengan sangat cepat. Hari ini adalah hari yang menyenangkan namun sibuk. Untungnya, mereka semua bukanlah orang biasa. Tidak perlu tinggal di sel setelah melahirkan, karena mereka dapat memulihkan diri dengan cepat dan cepat. Meski begitu, Ye Jianghe langsung tertidur setelah melahirkan. Anaknya juga tertidur. Kebanyakan anak akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tidur. Saya akan mengurus semuanya di sini. Lakukan saja tugasmu, kata Nyonya Istana Matahari Terbenam kepada King Sui. Biarkan aku yang melakukannya. Selain itu, saya tidak ada hubungannya. King Sui menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum sebagai jawaban. Ye Jianghe, bagaimanapun, adalah wanitanya. Merawatnya secara alami adalah tanggung jawabnya. Kamu laki-laki, saya berpikir lebih baik bagiku untuk menangani hal semacam ini. Ayo, dengarkan aku, pergilah. Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak mengizinkan King Sui untuk melanjutkan dan mendorongnya keluar ruangan dengan cepat. King Sui tertawa tanpa daya dan tidak bertahan lebih jauh. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun darinya di halaman kecil ini. Setelah diusir, dia langsung pergi ke sebuah gedung di dekatnya. Ada 4 bangunan kecil yang terletak di halaman kecil. Masing-masing memiliki tinggi 3 lantai dan ruang lantainya relatif cukup. Halaman segi 4 memiliki pengaturan yang sama, hanya saja mereka memiliki 3 halaman di depan, tengah, dan belakang. 4 bangunan berdiri berhadapan satu sama lain. King Sui dan Ye Jianghe adalah satu-satunya yang tinggal di sini. Namun, ketiga wanita itu sekarang tinggal di dalam gedung, yang sama dengan yang Ye Jianghe tinggali saat ini. 4 dari mereka bahkan tidak dapat mengisi satu lantai karena ruang di dalamnya cukup. Setelah masuk ke sebuah ruangan, King Sui ingat bahwa dia memiliki reaksi di tubuhnya saat anaknya lahir. Tidak sampai sekarang dia memutuskan untuk memeriksa tubuhnya untuk reaksinya. Sekarang dia punya waktu, dia dengan cepat masuk ke lautan kesadarannya sendiri. Kali ini, dia menemukan bahwa kekuatannya sekali lagi telah dimurnikan dengan sangat banyak. Selain itu, dia dapat menemukan apa yang telah ditambahkan ke lautan kesadarannya dengan sangat cepat. Bentuk naga dari teknik mimikri 9 hewan telah terbangun. Ini adalah bentuk terakhir dari teknik mimikri 9 hewan, dan yang paling misterius di antara semuanya. Bentuk naga akhirnya terbangun setelah tidak aktif untuk waktu yang lama. King Sui sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat teknik apa yang bisa dia pelajari sekarang. 9 jiwa naga yang ini berpotensi meningkatkan kekuatan teknik surgawi dan teknik bunuh pasti setelah berhasil dibudidayakan. Kehebatan kemampuan ini akan dipengaruhi oleh peningkatan level di ranah nyanyian emas penghancur cakar naga. Sepasang tinju udara misterius yang kuat dan magis bisa melewati sejumlah pertahanan tertentu yang efektif untuk memberikan pukulan telak ke lawan. Kehebatan teknik ini bisa dipengaruhi oleh peningkatan alam. Kekuatan fisik King Sui saat ini mencapai sekitar 100.000 matahari. Dia tidak mengalami peningkatan apapun pada kekuatannya pada awalnya, tetapi setelah kebangkitan bentuk naga, kekuatannya telah menerima dorongan yang signifikan. Di bawah pengaruh teknik surgawi yang kuat dan beberapa harta karun, kekuatannya akan mampu mencapai kekuatan 4.000. Kemampuan dan teknik King Sui sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya seperti Heart of Rock yang telah diintegrasikan ke dalam pelet 7 warna miliknya. Ini juga dianggap sebagai jenis terobosan di mana budidaya telah mencapai batasnya. Saat dia menyaksikan bentuk naga yang baru terbentuk, 9 yang naga jiwa dan naga cakar menghancurkan emas nyanyian pasti teknik tingkat paling tidak legendaris. Namun, dia tidak bisa langsung mengendalikan teknik ini seperti dulu. Bahkan jika dia bisa mengendalikan mereka hanya sedikit, itu akan bagus. Sial baginya, teknik ini sama sekali asing. Terlepas dari itu,
King Sui tidak terlalu khawatir. Dia bisa menjamin bahwa dia bisa mengendalikan teknik ini dengan baik. Teknik mimikri 9 hewan dianggap sebagai kemampuan warisan. King Sui yakin bahwa dia akan dapat menguasai budidaya teknik ini dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimanapun, ini adalah warisannya sendiri. 9 naga jiwa yang adalah roh bentuk naga. Ini adalah dasar dari bentuk yang bahkan dapat mempengaruhi pengembangan teknik pertempuran berikutnya. Karena itu, dia harus berlatih keras untuk teknik ini. 9 naga jiwa yang di depan namanya membuat King Sui memikirkan tubuh 9 yang miliknya sendiri. Dia merasa bahwa akan ada beberapa efek terlepas dari itu. Ketika dia melihat nyanyian emas penghancur cakar naga, matanya bersinar. Dia merasa bahwa teknik pertempuran ini pasti akan membawa efek yang besar bila dikombinasikan dengan Kaisar Ki, seni mengejar, jimat surgawi, dan iblis penurut Vajra, mungkin bahkan lebih menakutkan dari yang dia duga. Dia akan mampu meninggalkan lawannya dalam keadaan sedih sampai mereka mati. Ketika King Sui membayangkan skenario itu, dia menjadi bersemangat. Dia tidak bisa berpaling dari skenario seorang pejuang bela diri yang kuat dilemahkan dan kemudian dilukai oleh tekniknya, yang bisa mengabaikan pertahanan lawannya. King Sui punya waktu sekarang, jadi dia langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal. Inilah keuntungan dari dunia ini sekarang, 1 hari di dunia nyata setara dengan waktu setengah tahun. King Sui mempraktikkan nyanyian 9 naga jiwa yang terlebih dahulu. Ketika dia melihat nyanyian itu, dia bisa menyadari fungsi 9 yang. Hanya mereka yang memiliki tubuh 9 yang mampu menumbuhkan jiwa naga 9 yang mendominasi ke puncaknya. Orang lain tidak akan pernah bisa melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya. Selama kultivasinya, dia juga bisa menemukan teror tubuh 9 yang. Ini mungkin terkait dengan warisannya juga. Selain itu, kecepatan King Sui dalam mengolah 9 yang naga jiwa hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Ini dianggap sebagai kultivasi yang tidak biasa, karena dia dapat memahami poin penting dengan sangat cepat. Setelah itu, dia hanya perlu berkonsentrasi pada nyanyian dan membiarkan Ki asal dan Ki 9 yang untuk membentuk kekuatan jiwa naga. Seiring berjalannya waktu, energi yang telah terkumpul di tubuhnya beredar lagi dan lagi sambil terkondensasi sedikit demi sedikit. Ini bukan tentang apakah proses ini bisa gagal, tetapi apakah bisa berhasil atau tidak. King Sui tidak tahu seperti apa kesuksesan itu, tetapi dia pasti akan tahu saat dia berhasil. Dia mampu melakukan mantra 9 yang naga jiwa dengan mudah setelah dia menjadi mahir dalam penguasaannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara yang berbeda terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka. Setelah itu, energi misterius melonjak dari dalam tubuhnya, seperti riak yang disebabkan oleh lemparan batu ke dalam genangan air. Kekuatan yang sedikit lemah namun mendominasi mulai membengkak perlahan, yang kemudian meluas ke seluruh tubuhnya. Apakah dia berhasil? King Sui tidak dapat memastikannya sendiri, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia memang berhasil, meskipun hampir tidak menguasai sebagian darinya. Sayangnya, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya hanya dalam waktu singkat. Ini adalah pertama kalinya King Sui habis sepanjang waktu dalam alam Valet Jade Immortal sejak dia meningkatkan alam ke kelas 9. Kemajuannya memuaskan. Jika dia terus mengikuti langkahnya, dia pasti bisa benar-benar menguasai kultivasi hanya dalam beberapa hari. Ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, langit mulai semakin gelap. Saat dia berjalan menuju kamar Ye Jiange, dia melihat ketiga wanita itu mengoceh tentang sesuatu dengan gembira, sementara lelaki kecil itu masih tertidur lelap. King Sui kemudian duduk di samping tempat tidur Ye Jiange. Tubuhnya sudah pulih dengan sangat cepat, karena dia bisa turun dari tempat tidurnya tanpa masalah. Dia telah mengandung selama 10 bulan, dan sekarang dia telah melahirkan putranya. Dia tampak jauh lebih santai. Sejak King Hanye memegang kendali atas Istana Serigala Naga Puncak Timur, King Sui kemudian dipromosikan menjadi pelindung Istana Serigala Naga.
Meskipun King Hanye telah menyebutkan bahwa dia akan membentuk aliansi dengan Istana Raja Laut Matahari Terbenam, gagasan ini dengan cepat ditolak oleh King Sui. Dia merasa bahwa status kedua istana saat ini sudah cukup baik untuk saat ini. King Hanye telah mengendalikan Istana Dragon Wolf selama 3 bulan. Leluhur tua dari Istana Serigala Naga tidak lain adalah guru King Hanye. Alasan mengapa King Hanye bisa berdiri di sini hari ini adalah karena tuannya. Gurunya memegang tempat penting di hatinya, seperti bagaimana King Sui penting baginya. Di permukaan, tampaknya Istana Serigala Naga dikendalikan oleh King Hanye dan gurunya. Gurunya sudah menjadi leluhur tua dari Istana Serigala Naga. King Sui belum pernah melihat Tuan King Hanye sebelumnya, bahkan setelah dia menjadi pelindung Istana Dragon Wolf. Dia hanya tahu bahwa dia telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Keesokan harinya, King Sui mengadakan perjamuan di Sunset Sea King Palace dan mengundang beberapa tokoh penting dari istana untuk menghadiri pesta tersebut. Ini adalah kebiasaan di dunia ini. Acara kelahiran bayi, karena kelahiran putranya. Seseorang harus mematuhi adat istiadat dunia dan mengikutinya. King Sui tidak menolak gagasan itu dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ikatan dengan mengumpulkan orang bersama. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan yang patut dirayakan. Jamuan makan ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Mayoritas tamu adalah orang-orang dari daerah laut terdekat, yang bermaksud menjilat Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.